Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lingkup Pertanian. Oke, untuk video kali ini kita mau membahas masalah sambungan ya. Sambungan yang kita bahas yaitu untuk ketinggian yang ideal. Seberapa sih tinggi yang ideal? Oke, sebelum kita bahas, kita perlu tahu dulu kondisi lahan kita. Lahan datar ataupun miring. Cuman kita mau lihat rata-rata ya, kita lihat yang untuk ukuran datar. Jadi kalau ukuran datar, ketinggian ideal itu sekitar 120 sampai 140 cm. Untuk kalau yang lahan miring itu sekitar 110, kurang lebih ya 110 sampai 115. Kenapa kok harus tinggi? Jadi sebelum kita bahas terlebih lanjut ya, jadi untuk sambungan ini misalnya, jadi kok kenapa harus tinggi? Karena kita kelebihannya kalau sambungan kita tinggi ya, kira-kira itu tadi sekitar 130 sampai 140 cm, perawatannya mudah. Terus kita mau membuat untuk jangka panjangnya atau untuk B1, B2, B3 itu masih bisa produksi ya. Jadi ya seperti misalnya seperti ini ya. Ini B1, jadi untuk B2 ini masih bisa, dan untuk B3. Jadi nggak hanya sekedar B1 kita buang, tapi bisa B2 dan B3. Nah, terus keuntungan selanjutnya yaitu perawatannya mudah, seperti ya, karena tidak mungkin lah kita kan masih menggunakan racun rumput, masih nyemprot ya. Jadi ketika kita mau nyemprot, kalau terlalu sambungannya itu ceper atau pendek ya, itu kan susah juga. Terus itu tadi, ketika kita B1 mau mengangkat untuk B2 biasanya sudah susah, karena ini sudah menyentuh tanah ya, menyentuh tanah. Jadi sudah mungkin keinjek-injek, mungkin kesemprot, apalagi kalau nyemprotnya memakai obat kontak. Jadi itu tadi idealnya ya sekitar 130 sampai 140 cm untuk ketinggian untuk lahan datar ya. Jadi kalau untuk lahan miring ya itu tadi sekitar 110 sampai 115 itu sudah sedang ya. Jadi itu tadi. Terus gimana kalau misalnya wah, setekan kita udah lama, udah kadung ini susah ya, kita rombak perlahan-lahan ya. Ini kalau untuk lahan baru itu memang sangat mudah untuk kita pelihara dari awal. Cuman kalau untuk sudah seperti ini ya, misalnya seperti ini sudah tanaman lama ya, memang butuh proses. Jadi perlahan-lahan kita rombak. Karena itu tadi memang sangat rugi lah kalau menurut saya kalau sambungannya terlalu pendek. Itu tadi ketika kita mau sudah B1 ya, mau menganjak ke B2 itu biasanya susah bermain, karena bukan apa-apa ya, itu tadi mungkin ketika kita nyemprot kesemprot, mungkin ya kita kalau apa itu namanya, mungkin ya nggak nyemprot, mau mesin babat juga ya susah. Jadi ya, idealnya itu 130 sampai 140 cm. Jadi agar stekannya itu atau sambungannya itu bisa produksi sampai B3. Jadi kalau seperti ini mungkin kira-kira ini 1 meter ini. Ini menurut saya masih kurang tinggi. Ini lahannya nggak sedikit miring, cuman nggak terlalu miring ya. Jadi ini B1, ketika mau B2 ini sudah menyentuh tanah, dia mungkin keinjek-injek atau gimana. Jadi ya itu tadi, pokoknya idealnya seperti itu. Coba kita lihat yang ukurannya kira-kira 130 cm. Oke, simak terus. Oke ya, jadi sahabat tani, nah ini salah satu contoh yaitu sambungan yang terlalu ceper. Ini kira-kira tingginya sekitar 80-an cm. Jadi seperti ini posisinya. Jadi B1 mau mengangkat ke B2 sudah susah karena sudah menyentuh tanah. Jadi kita harus apa ya, kalau terlalu ceper itu ya kita bikin B1 terus, hanya bikin bahan untuk B1 terus, untuk B2 sudah tidak bisa. Jadi kekurangannya itu kalau terlalu ceper. Jadi perawatannya pun susah ya sahabat tani. Jadi kita mau nyemprot, mau babat ya susah kalau sini.
Terus jarak tanam ya, jarak tanam juga mempengaruhi. Jadi idealnya jarak tanam itu khusus sahabat tani yang mungkin masih punya lahan baru atau mau menanam, kalau menurut saya yang ideal itu antara 2,5 kali 2,5 cm atau 2,5 kali 3 meter ya, atau bisa juga 2 kali 3 meter. Jadi ketika nanti sudah jadi sambungan, jadi lebih mudah untuk merawatnya. Karena kalau ini sistem masih dulu lah, karena dulu rata-rata masih lancuran ya, jadi jarak tanamnya itu masih terlalu rapat, jadi untuk ketika disambung terlalu ruwet lah ya, jadi kita mau mengerjakan susah, mau lewat susah. Jadi buat sahabat tani untuk yang masih lahan baru ya, itu tadi jarak yang ideal menurut saya 2,5 kali 2,5 cm, 2,5 kali 25 meter maaf ya, atau bisa juga 2 kali 3 meter, itu sudah menurut saya sudah cukup. Terus untuk sambungan itu tadi idealnya yang rata-rata itu sekitar 120 sampai 140 ya. Jadi jangan ceper seperti ini ya. Kalau ceper seperti ini nih, susah, B1 mau B2 sudah kita buang karena sudah menyentuh tanah. Oke, coba kita cari yang ukuran kira-kira 120-an. Oke, simak terus sahabat tani. Oke ya sahabat tani, jadi ini salah satu contoh untuk sambungan yang tingginya kira-kira 120 sampai 140 ya. Kalau ini kira-kira 120-an meter ya, 120 cm maksudnya ya. Jadi ya seperti ini. Jadi ini ketika B1, B2 masih bisa untuk B3. Jadi itu tadi ya, sekali lagi sahabat tani, keuntungannya kalau kita menyambung itu tinggi ya, jadi kita bisa berproduksi B1 sampai B3, mungkin bisa lebih. Segi perawatannya pun mudah ya, tidak kita mau menyemprot, mau mungkin membabat atau pekerjaan lain-lain mungkin tidak mengganggu. Kalau terlalu ceper itu tadi, kita mau menyemprot positif kesemprot untuk bahan-bahan untuk yang buah selanjutnya. Jadi sekali lagi pokoknya ideal untuk ketinggian itu untuk lahan datar sekitar 120 ya, minimal 120 sampai 140 cm. Terus kalau untuk lahan miring ya kira-kira sekitar 100 sampai 110 lah. Mungkin itu sudah kurang normal ya. Jadi bisa B1, B2, B3 itu masih bisa produksi. Karena itu tadi ketika B1 sudah tidak berbuah mau berganti B2 masih bisa, karena ini masih jauh dari tanah. Oke sahabat tani, jadi mungkin ya itu saja sedikit bahasan dari saya. Sekiranya ada yang kurang pas silahkan sahabat-sahabat tani ditambahilah. Jadi ini hanya menurut yang saya lihat dan yang saya amati. Kalau sambungan terlalu ceper dan jarak tanamnya pun terlalu rapat, itu tadi segi perawatannya lumayan super. Karena begini sahabat tani, kalau bicara merawat ya oke lah, kalau musim 1 tahun hanya 1 kali kita metik selesai ya, tapi untuk perawatan butuh waktu 1 tahun, itu ya butuh 1 tahun. Kalau kita nyemprot seenggak-enggaknya ya, tidak-tidaknya itu sekitar 3 sampai 4 kali, mungkin bisa lebih untuk penyemprotan. Kan lumayan ya, sedikit mengganggu lah. Untuk pembabatan mungkin juga seperti itu. Jadi kalau metiknya hanya sekali dalam setahun, merawatnya itu butuh waktu setahun, jadi butuh beberapa kali untuk penyemprotan dan sebagainya. Jadi kalau bisa itu ya kita berusaha bagaimana hasil kita maksimal, terus merawatnya pun ya tidak terlalu susah buat kita, karena itu kebun kita. Agar kalau kita itu merawatnya enak ataupun posisinya sudah tertata itu ya, jadi kita ke kebun itu seneng, jadinya ada rasa kangen atau gimana gitu. Coba kalau bayangkan kalau sudah ruwet, sudah ini itu, kadang mau ngerjain aja ada rasa males ini. Oke sahabat tani, mungkin itu saja. Jadi ya sekali lagi silahkan bagi sahabat tani yang lebih berpengalaman silahkan ditambahi, dan jangan lupa silahkan kritik dan sarannya. Jangan lupa juga komentar di bawah ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.